Shalom warga kerajaan, pada Minggu Advent yang ketiga ini tentu saja salah satu peran terpenting yang saya bisa katakan adalah Joseph and Mary. Kita tahu bagaimana Joseph adalah keturunan langsung daripada the ruling class daripada dinasti David. Tetapi ada satu masalah, yaitu ada sebuah kutuk yang atas Raja Yekonia. Kita membaca dalam Yeremia pasal 22 ayat ke-30, Tuhan menjatuhkan kutuk. Hati-hati dengan penyembahan berhala, hati-hati kalau hati kita menjauh daripada Tuhan. Catatlah orang ini, Konia ini, as a broken vessel. Pertama-tama childless, tidak punya anak. Dia punya anak tapi tidak bisa jadi dewasa. Kedua, seorang yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, dan satu lagi, tidak satu pun keturunannya akan duduk di atas tahta di dalam kerajaan. Tetapi Tuhan dalam kesetiaannya, khususnya bicara tentang Joseph hari ini, yaitu saudaraku, dia mengambil satu jalan yang sangat luar biasa, yaitu melalui Mary. Mary adalah keturunan David, tapi bukan dari the ruling class. Jadi dia berketurunan daripada putra David yang namanya Nathan. Kalau tadi yang dari Solomon, tetapi tanpa satu usaha manusia, tanpa satu benih manusia pun, maka saudaraku, lahirlah yang ditunggu-tunggu, the Messiah, yaitu keturunan David melalui, kalau secara jelas dia disebut Yeshua ben Yosef. Tetapi tidak ada satu benih Yosef ada di sana. Bukan luar biasa Tuhan kita itu? Dan apa yang terjadi? Maka saudaraku, kita tahu bahkan tidak pernah ada sampai keturunan daripada Yesus muncul, tidak ada keturunan Yekonia yang menjadi raja. Pernah ada, yaitu jadi bupati, tetapi daripada kerajaan Persia, yaitu Zerubabel. Kita lihat di sini mereka masih percaya pada kedaulatan Tuhan. Zerubabel artinya the seed of Babel. Sekalipun ada di dalam pembuangan, sekalipun dalam keadaan yang buruk, tetap ada the seed yang Tuhan janjikan. Dan memang luar biasa sekali tentang Mary, tidak usah dikatakan lagi. Malaikat datang pada dia dan berkata, Hail. Hail itu Khairo, itu perkataan untuk raja-raja. Mary diingatkan, dia royalty, dia adalah seorang bangsawan. Meskipun dia seorang gadis sederhana, seorang petani dari Nazaret, tetapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Kalau matahari tidak bersinar, bulan tidak lagi memberikan terang, dan bintang-bintang tidak bercahaya, barulah aku membatalkan perjanjianku, yaitu dengan keluarga David. Mary diberitahu yang akan lahir ini kudus. Dia adalah the Son of God, putra Allah, dan yang akan duduk di dalam kerajaan David, nenek moyangnya. Dan luar biasa sekali, Mary menjawab dengan sangat luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ketika kita menerima firman Tuhan, berikan satu respons. Amin. Aku percaya. Terjadilah padaku. Baru akan terjadi. Tetapi saudara ingat ketika bimbang, maka Sakaria sempat bisu berapa lama? Berapa lama? 9 bulan, 10 hari. Sampai Yohanes Pembaptis lahir. Tapi dalam kemurahan Tuhan, dia diangkat menjadi nabi, bukan? Karena itu kalau ada janji Tuhan, katakan haleluya, amin. Yesus adalah penggenapan semua janji Allah. God bless you. Amin. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Wow, coba bangkit berdiri sebentar. Hampir 5-10 orang keluar dari kursi saudara, katakan Merry Christmas. Haleluya. Mari saudara keluar dari kursimu, hampir 5-10 orang. Haleluya, sebab Tuhan baik. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja kita. Haleluya. Come on, clap your hands. Kami memuji-Mu Tuhan. Hai, mari berhimpun semua dan bersama.
Sambung dengan suara saudara. Sembah. Lebih keras lagi. Oh come, let us adore. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Sembah, sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah
sejahtera semua turun amin. Bangsa-bangsa bangkit amin dan bersorak bermaklumkan kabar baik lahir Kristus Raja. Kita surga bergema lahir Rajamu. Sing bermaklumkan kabar baik lahir Kristus Raja. Kita surga bergema lahir Raja mulia. Hey, come on, saya mau kita semua menari. Gerakan badanmu, hey. Amin. Bangsa-bangsa dan bersorak bermaklumkan kabar baik lahir Kristus Raja. Kita surga lahir bermaklumkan kabar baik lahir Kristus Raja. Kita surga bergema lahir Raja mulia. Hey, kami bersyukur Tuhan. Tepuk tangan sama-sama semua seperti ini. Gloria, katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, hey, come on. We thank you, Jesus. We give you all the glory. Nyanyikan bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemen. Everybody shout Gloria, Gloria, besar Tuhan, di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, hey, woo, come on. Yeah. Sama-sama katakan Gloria. We praise you, God. Woo. Kami bersyukur Tuhan.
sebab tiada yang seperti Engkau. Wow. Mari angkat kedua tangan, saudara. Sebab Dia yang layak. The Son of Man is born to save us from the sin, to redeem us. Lord, we thank you. Rabahatase kaurehatase. Kigibara motori biasyang anahatasan. Kurakatala bashi kuburiada hatse ketika. Kuriata karabasyahar. We worship, we worship. Yes. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own. His anthem reigns. Majesty, majesty, majesty.
authority. Jesus who died, Jesus who died, now glorified, His anthem raised. Jesus who died, Jesus who died, now Jesus who died, Jesus who died, now Jesus who died, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Hallelujah. King of all kings, we worship, we worship. You are worthy to be praised. You are worthy, God, the Son of Man, King of all kings. Jesus, we worship, we worship. King of all kings, King of all kings. Come on, worship God. All the members, the kingdom citizens, worship God. All the people of God, worship Him. Rakabashikie. You are the King of kings, who died to redeem. Hallelujah. No one like you. No one like you. No one like you. We worship you, God. Kami cinta Engkau, Yesus. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya. Namamu ditinggikan atas segalanya. Namamu ditinggikan atas segalanya. Katakan sama-sama, namamu ditinggikan, ditinggikan atas segalanya, atas segalanya. Namamu Tuhan, namamu ditinggikan atas segalanya. Yes, Lord. Woo. Terima kasih Tuhan. Take this moment guys, ambil waktu ini. Naikkan syukur, kita ada di penghujung tahun 2024. Bersyukur buat kesehatan. The Son of Man, Kau menyembuhkan penyakit kami. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia
Mari jemaat saja katakan, karena kita yang amin. Lebih lagi karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, karena dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari angkat tanganmu dan berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang Yesus kerjakan semua karena saudara dan saya. Dia tidak mau kita binasa. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus Tuhan, makasih, 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 makasih Tuhan, terima kasih, makasih, makasih. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, Dia beri nyawanya buat kita. Dia harus lahir sebagai manusia di atas muka bumi ini. Dan siapa yang percaya kepada Dia diselamatkan, tidak mengalami kebinasaan. Semua karena Yesus Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini karena Tuhan. Kami bersuka cita merayakan kelahiran-Mu bersama-sama. Hari ini Tuhan, terima kasih, karena ini menjadi kesukaan yang besar atas dunia ini. Sang Juru Selamat itu, Sang Penebus kami, Yesus Kristus Tuhan. Kami beri pujian, kami beri hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya, haleluya bagi anak
Kami punya Raja yang hebat. Kerajaannya tak terkalahkan. Kerajaannya akan berdiri teguh kekal selama-lamanya. Dan kami umat kerajaannya tidak akan pernah terkalahkan, tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Kami bersyukur merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Bersukacita bersama-sama dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Thank you teman-teman. Wow. Akhirnya oleh anugerahnya dan diizinkan merayakan kelahirannya dengan penuh sukacita pagi hari ini. Kasih tahu kanan kiri saudara, dia raja. Amin. Ya, dia raja. Son of Man. Next saja, karena kita merayakan pagi hari ini sukacita kelahirannya bersama-sama dengan keluarga kita sendiri di tempat ini, ya. Saya bangga dengan semua anak-anak kita di tempat ini, ya. Karena cintanya mereka kepada Tuhan, nanti kita akan lihat anak-anak kita dengan potensinya luar biasa, ya. Dan kita bangga dengan mereka, ya. Bangga dengan produk-produk dalam negeri, haleluya. Saudara, jangan pernah remehkan apa yang Tuhan taruh di dalam saudara. Amin. Saya percaya gereja kita ada karena ada tujuan besar yang Tuhan sedang siapkan buat saudara dan saya dan buat generasi kita hari ini. Ya. Nah, kenapa kita setiap tahun mesti mengingat semuanya kelahiran ini? Saya ingat di dalam 2 Timotius, ya. Timotius, O-nya ganti U. Ya betul, O atau U, Timotius. Betul ya? Oke. 2 Timotius 2, 8 dan 9 dikatakan begini. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan inilah, Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Dikatakan di situ, dikatakan begini, Paulus ngomong kepada anaknya Timotius, ingat ini. Yang pertama, Yesus bangkit yang kita rayakan di hari Paskah, betul ya? Kita merayakan juga. Tapi jangan lupa, Paulus juga mengingatkan, ingat juga Yesus yang telah dilahirkan. Jadi kalau disuruh milih mana yang lebih penting, kelahiran atau kebangkitan? Iya, dua-duanya. Karena Paulus ngomong begitu. Ya setiap kali dia beritakan Injil, dia ingat itu. Dan saudara mesti juga punya paradigma yang benar, ya, tentang kelahiran Tuhan, supaya kita tidak terlalu agamawi. Tahun demi tahun semua orang saya pikir merayakan Christmas, ya. Sekarang ini dimanapun, tidak peduli agama apapun, ya, semuanya warnanya merah hijau kalau ke mall-mall atau di tempat-tempat di mana, betul ya, semua happy, mereka bersukacita dengan Christmas itu. Tapi banyak orang tidak tahu siapa yang dilahirkan itu, ya. Makanya kita mesti tahu kenapa dia lahir. Dan tadi Pak Arifin sudah jelas berkata, dia lahir bukan dari benih, dari Yusuf, betul. Jadi tidak ada dosa. Satu-satunya manusia yang lahir di muka bumi tanpa dosa hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, karena tidak ada benih manusia di dalamnya, cuman titipan di dalam rahim dari Maria. Karena benihnya benih dari Roh Kudus. Ya, jadi kita mesti sadar ini. Ya, dan dia hadir di muka bumi bukan sekedar karena iseng, betul ya, tapi karena ada maksud dan tujuan Tuhan di sana. Dan hebatnya Tuhan kita, Tuhan yang punya tujuan, dia fokus kepada tujuannya, karena dia harus mati di atas kayu salib. Dan dia tidak dikoyahkan untuk itu. Pertanyaannya seperti lagu tadi, kenapa dia lakukan itu? Karena cintanya kepada saudara, betul? Karena cintanya kepada saudara dan saya. Kasih tahu kanan saudara, karena dia begitu cinta saudara. Kalau saudara nangkep ini, anak-anak muda setiap kita tidak perlu kita ketagihan cinta dari yang lain, betul?
Karena kita tahu ada pribadi Yesus Tuhan yang sudah selesai di atas kayu salib, dan dia sudah terbukti dia cintanya buat kita. Ya, kalau kita ini sudah full dengan cintanya Tuhan, kita tidak terlalu mencari cinta yang lain, betul? Artinya kita tidak butuhkan itu validasi dari banyak manusia. Ya, yuk kita lihat ya sekilas supaya kita ngerti waktu kelahiran Tuhan. Next saja. Ya. Ya, ini adalah ayat, nanti kita balik ke sana ya, di Daniel 7, 13, 14 dikatakan begini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti apa? Anak manusia, Son of Man. Ini mimpi atau penglihatan dari Daniel sebelum Yesus datang. Jadi ini penglihatan nubuatan bahwa one day akan datang Son of Man. Bukan hanya dia lahir di bumi, tapi dia akan datang di awan-awan menjemput saudara dan saya. Ini hebatnya, inilah harapan kita yang luar biasa nantinya. Ya, jadi kita ini diciptakan, didesain bukan menjadi orang penakut, betul? Tapi kita menjadi pemenang karena Raja kita sudah menang, dan dia akan hadir one day, dan sudah tidak lama lagi dia akan turun dari awan-awan buat saudara dan saya kembali. Dia lahir untuk saudara, dia mati buat saudara, dia bangkit buat saudara dan saya, dan dia datang kembali buat saudara dan saya. Haleluya. Ya, ini harapan yang membuat kita bersuka cita sepertinya. Ya, next saja. Nah, ini Lukas 2. Kita baca di sini ya, waktu Yesus lahir dan menampakkan diri kepada gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara harus tahu, saudara yang pernah pergi ke Israel sudah tahu waktu di Bethlehem ini bukan gembala biasa. Ya, itu ada simbol palungan. Palungannya bukan kayak begitu. Ya, ini simbol aja. Jadi saudara harus sadar bahwa palungan pada waktu Yesus lahir bukan palungan dari kayu. Ya, itu kan kita. Ya, jadi saudara masih paham. Makanya ayo tahun depan rame-rame ke Israel. Ya, supaya lihat bentuk Bethlehem itu gimana Yesus lahir, ya. Dan ini bukan gembala-gembala rumahan. Ini bukan gembala biasa, saudara. Karena ini gembala khusus yang menggembalakan kawanan domba yang dikhususkan buat dikorbankan di bait suci. Jadi dia begitu jaga. Nah, di bait suci itu kan tidak boleh stop pengorbanan domba. Ya, pada waktu itu tidak boleh stop. Makanya gembala-gembala ini kawanan ternaknya dijaga baik-baik karena untuk Tuhan dipersembahkan, dirawat baik-baik, dan Tuhan hadir lahir di situ. Saya tahu Tuhan yang bertujuan, benar? Karena dia ngerti bahwa tujuan hidupnya pun seperti domba tadi, dia harus mati dikorbankan di atas kayu salib. Nah, orang-orang waktu itu dia sadar, dia ngerti, ya. Nah, ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, sekali lagi palungannya bukan dari kayu ya. Jangan punya bayangan begitu. Palungannya itu dari batu karena itu di gua besar ya waktu itu. Ya. Next. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara, keren ya. Saya pikir di muka bumi tidak ada deh orang melahirkan dengan surga memvalidasi di situ. Ya, lihat ini saudara mesti nangkap bahwa Yesus bukan bayi biasa, karena di situ ada benih raja di atas segala raja. Saudara mesti tahu dia memang yang empunya surga. Makanya surga pun
ikut memeriahkan ya surga, memuji ya dengan para malaikatnya waktu Yesus lahir di muka bumi ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara dengar, kenapa harus ada pujian tadi? Kenapa harus didengarkan pujian pada waktu Yesus lahir di muka bumi? Saya masih nangkep ya. Ini cuman potongan sedikit supaya kita menangkap surga itu kayak apa, begitu. Sudah menangkap ini, sudah ngerti ya, karena surga itu penuh dengan pujian, saudara, betul ya? Pujian itu produk dari surga, bukan produk manusia. Kalau gereja kita, gereja yang memuji menyembah Tuhan, itu bukan produk manusia, betul enggak? Itu produknya surga. Itulah DNA yang memang dari sono. Sama seperti waktu Kejadian pasal yang pertama berkata, berkuasalah. Makanya setiap saudara kan pengen berkuasa, betul enggak? Hal kecil, hal besar saudara itu kepingin mencari kekuasaan itu ada. Karena itu memang produk dari surga Tuhan taruh di dalam manusia. Sama seperti ini. Makanya ayo pujian dan penyembahan yang kita kerjakan itu bukan karena agamawi, saudara, bukan karena produk manusia atau gereja. Itu produknya siapa? Surga. Dan ini keren, karena Tuhan tunjukkan sepintas surga itu kayak begitu. Dan hebatnya nanti kerajaannya akan datang di atas muka bumi ini kekal selama-lamanya. Alkitab berkata bahwa bumi ini akan hancur dan digantikan dengan apa? Langit, bumi yang baru, di mana kita tinggal di sana selama-lamanya. Beberapa waktu lalu atau sering kita dengar, di surga itu kan terbuat dari emas, betul ya? Betul ya? Wahyu berkata begitu ya. Kita tidak punya bayangan kecuali kita pernah ke surga, betul? Saudara mau lihat betapa hebatnya emas di surga? Tidak ada yang mau kan? Karena kalau mau saudara mesti ke surga duluan. Tapi itulah sedikit kita tahu surga seperti apa. Makanya produk kita yang serupa segambar dengan Tuhan, kita suka hal-hal yang seperti itu, benda-benda seperti itu, betul enggak? Dengan emas, berlian, kita suka, betul enggak? Ya toh? Ada yang tidak suka? Tidak ada. Siapa yang lebih suka kerikil daripada emas? Tidak ada. Karena bukan produknya surga kerikil, betul? Saudara cari itu DNA memang, saudara. Saudara suka begitu. Cuman karena dosa jadi penyimpangan di mana-mana. Tapi itu produk dari surga. Termasuk pujian tadi. Kenapa Yesus lahir para malaikat nyanyi? Kan itu produknya surga. Ya surga memang begitu. Anggap saudara. Surga itu memang begitu. Jadi kalau saudara produk surga, itulah menjadi hal yang budaya kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Itu hal yang biasa kita kerjakan. Justru aneh kalau kita tidak memuji, menyembah Tuhan, betul enggak? Kita bertanya, kita produk dari mana nanti, ya. Dan itu dikatakan, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke mana? Ke surga. Garis bawah itu, malaikat kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Jadi saudara, kelahiran Tuhan dengan surga membackup luar biasa. Surga menyatakan dirinya. Karena kita tahu Yesus bukan bayi biasa. Dia raja di atas segala raja. Dengan tujuan dia mati di atas kayu salib. Sebagai Son of Man, anak manusia. Dan kita ngerti bagaimana waktu Yesus di muka bumi ini. Sebenarnya Tuhan kepingin budaya itulah yang kita mesti kerjakan. Nilai-nilai yang Tuhan bangun selama di muka bumi. Itulah nilai yang saudara dan saya harus bangun dalam kehidupan kita, saudara. Itulah yang Tuhan beri. Itulah kerinduan surga melalui pribadi anaknya Yesus Tuhan.
Dia utus supaya dunia tahu surga ini kayak begini gaya hidupnya. Surga ini nilainya seperti ini. Itulah warga kerajaan harus begitu. Dikatakan di situ jelas, kemuliaan bagi Tuhan, semua tentang Tuhan. Ya, dan damai sejahteranya di bumi. Bumi damai sejahtera. Makanya orang harus tahu bahwa kita produk dari surga kalau ada kedamaian di antara kita. Amin. Kita bawa damai di mana-mana, bukan bawa kerusakan, betul enggak? Bukan bawa kekacauan, bukan bawa masalah, tapi bawa damai di situ. Bukan berarti tidak ada perselisihan. Tapi buat kita warga kerajaan, kedamaian di atas lebih daripada semua ego kita. Haleluya. Karena sang raja turun sebagai raja damai. Betul ya? Dia hadir di bumi, katakan supaya damai sejahtera di bumi di antara manusia. Ayo warga kerajaan di tempat ini, termasuk saya, ingatkan ini, dia lahir bawa kedamaian dan dia rindu bahwa warganya dimanapun adalah warga yang membawa kedamaian di sana. Dimulai dari mana? Rumah kita. Dimulai dari mana? Tempat saudara bersekolah, bekerja. Semua relasi kita adalah penuh dengan apa? Kedamaian. Saya pikir bukan orang warna hijau aja yang suka damai. Harusnya warna apapun kita, merah, kuning, ungu, hijau, kita adalah putra-putri raja damai kita. Amin. Saya tahu orang yang punya tipe merah memang maunya itu kelahi terus saja. Kalau belum bertobat. Ya, bukan saya nyindir yang pakai baju merah ya, bukan lo ya, bukan lo ya, bukan. Ini memang. Tapi saya pikir begini, setiap kita ingatkan kita memang produk dari dosa, kita produk dari masa lalu orang tua yang hancur, kita punya masa lalu yang jelek apapun, kita memang produk dari masa lalu yang hancur apapun bentuknya. Tapi waktu Yesus lahir di hati kita, maka damai Tuhan itu harus memerintah di dalam hidup kita. Saya anggap ya, kenapa dia lahir itu? Yang pertama tadi, ingatkan dirimu bahwa hidup tentang Tuhan kita. Makanya Yesus yang harus ditinggikan. Lagu-lagu tadi sudah menyatakan Yesus, semuanya tentang siapa? Yesus Tuhan. Kasih tahu kanan kiri saudara, semua tentang Yesus Tuhan. Ya, semua tentang Yesus. Jadi tidak usah cari validasi banyak orang. Amin. Tidak usah, saudara tidak usah validasi bahwa saudara keren. Saudara sudah keren karena Yesus Tuhan. Tidak usah validasi supaya orang tahu betapa hebatnya saudara. Saudara sudah hebat karena Yesus yang mati di atas kayu salib. Haleluya. Tidak usah saudara validasi dengan bermacam-macam cara untuk dunia tahu bahwa saudara berharga dan semuanya. Saudara, ingatkan diri, dia sudah lahir dan dia mati. Dia sudah membawa kemuliaannya buat saudara dan saya. Amin. Kita ini mulia di hadapan Tuhan. Saya belajar itu Bapak Ibu. Untuk saya memasukkan di dalam pola pikir saya. Saya setiap saat ingat cermin, sering saya berkata, Hartono, kamu sudah berharga loh. Jangan lihat engkau orang yang dulu memang gagal, engkau berharga. Tidak usah bersaing lo kamu sama orang, engkau sudah berharga. Amin. Lagi katakan kanan kirimu, engkau bukan sainganku. Haleluya. Engkau bukan sainganku, ya, engkau bukan musuhku. Amin. Saudara nangkap, saudara ngerti kalau siap, karena saudara sadar bahwa karena Yesus semuanya. Ya, saudara melihat apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Wah, next aja. Saya sih sudah tidak sabar ini menunggu anak-anak kita tampil, karena keren saudara. Ya, tepuk tangan buat anak-anak kita, memang keren saudara. Ya, haleluya.
Ya, saya pikir orang tuanya juga ikut bangga semuanya, amin. Ya, mungkin dulu engkau jadi waktu orang tua, waktu kecil belum bisa kayak anak-anak kita, tidak apa-apa, ya, diwakili anak-anak kita. Haleluya. Next saja, ayat ini. Oke. Dan Matius 24, 29-31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi apa? Gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Son of Man, anak manusia. Siapa itu? Yesus Tuhan kita di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Karena seluruh bumi harus dengar sangkakala itu. Dan seluruh bumi akan melihat waktu dia akan datang kembali. Alkitab sudah ngomong, ya. Dan mereka akan melihat. Wow. Kita tunggu waktu itu. Dan waktunya tidak akan lama lagi. Sangkakala bunyi hebat. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saya mau tanya, siapa yang orang pilihan di sini? Siapa yang yakin sudah orang pilihan Tuhan? Amin. Waktu dia datang, sudah orang pilihan akan dijemput oleh Tuhan. Makanya kalau hari ini kau sudah menderita karena Kristus, tidak usah putus asa, tidak usah melo, tidak usah baper, apalagi ngundurkan imannya karena tekanan, karena tantangan, saudara. Ada harapan besar, saudara. Amin. Harapan besar, kita sedang menanti itu. Dan waktunya tidak panjang lagi. Kita akan melihat sangkakala bunyi hebat di atas muka bumi. Tidak peduli dimanapun manusia di muka bumi, di pelosok dimanapun, dia akan dengar sangkakala itu. Dan mereka akan apa? Melihat anak manusia di atas awan-awan dengan kemuliaannya. Wow. Saudara, itu yang membuat saudara dan saya harusnya selama di muka bumi ini, saudara berlari. Amin. Ayo sampai kepada tujuan Tuhan. Tidak usah sesali kalau engkau berkorban bagi Tuhan kita dan bagi pelayanan dan gerejanya. Tuhan kita Tuhan yang tahu membalas semua perbuatan kita. Hari ini engkau tidak mencicipi, tapi tenang, one day kita akan menikmati selama-lamanya. Itu harapan, makanya kita tidak perlu malu apapun. Saudara, tidak usah putus asa, kata firman. Dan tidak usah takut menghadapi apapun. Ini harapan kita. Amin. Dan Alkitab ngomong begini, sebelum kedatangannya, Alkitab di Matius itu juga berkata lagi, seperti pada zaman Nuh, demikianlah anak manusia akan datang itu. Dan kita udah lihat bagaimana bumi ini sudah kayak zaman Nuh, betul enggak? Moralnya, kelakuannya, perilakunya, saudara, kayak zaman Nuh. Tidak ada filter nilai, betul tidak? Tidak ada filter firman. Semua orang lakukan semaunya. Semau kue, sebebas kue. Yang penting kue senang, yang penting kue senang merdeka. Tidak pernah ada takut-takutnya dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini bisa takut sama Tuhan, itu anugerah besar buat kita. Masih ada rel, betul? Masih ada rel. Memang tidak enak, saudara. Betul tidak? Wah, lihat semuanya merdeka, mau menyenangkan dagingnya. Kita harus sangkal diri. Tidak enak, saudara. Betul tak? Ya, rasanya ngikut Tuhan ini kok berat banget rasanya. Saudara dengar, memang berat di bumi. Tapi suatu hari kita ketemu Tuhan, kita akan dilimpahi dengan kemuliaan Tuhan. Yang tidak ada bandingnya dengan penderitaan yang kita alami di muka bumi ini. Amin.
Tidak ada, saudara. Makanya arahkan kita. Pak Arifin berkata, ayo kita arahkan mata kita kepada one day dia datang sebagai anak manusia di atas awan-awan. Apa yang tidak rusak di bumi ini, betul? Ayo, apa yang kita tidak lihat, yang tidak rusak di muka bumi ini? Memang betul-betul sudah kayak zaman Nuh, ya, memang benar sudah. Ya, makan, minum, kawin, mengawinkan, moralnya dan semuanya, saudara. Next aja. Dan saya pikir ini ayat yang terakhir kita akan akhiri. Yuk kita baca ya sama-sama karena ini harapan saudara dan saya. 3, 2, 1. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan apa? Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Destiny kita memerintah bersama dengan Tuhan kita. Haleluya. Ya, makanya dia lahir duluan, diangkat kita. Makanya saya sering banyak ngomong, tidak perlu saudara angkat-angkat dirimu. Amin. Karena kita sudah diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Hargai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ayo dikatakan berbahagia dan kuduslah ia. Kata kudus itu punya pengertian dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Saudara dipisahkan, diperlakukan berbeda oleh Tuhan karena kita dikuduskan oleh Tuhan untuk tujuan Tuhan di atas muka bumi ini. Ayo jangan memandang rendah hidupmu, amin. Kau terlalu mulia sampai dia harus lahir dengan penderitaan yang dia alami. Selama dia lahir loh, hidupnya itu penuh penderitaan Tuhan, betul enggak? Sampai dia mati di atas kayu. Lahir sudah dikejar-kejar oleh Herodes, betul enggak? Orang tuanya harus lari ke Mesir. Dari Bethlehem ke Mesir jauh. Tidak ada tiket kom waktu itu. Tidak ada Traveloka. Betul enggak? Jalan kaki saudara, naik keledai. Tapi ini yang membuat saudara dan saya pesan ini. Kita akan ngakhiri juga tahun ini. Ada banyak prediksi yang menakutkan di depan kita. Ada banyak prediksi yang membuat kita makin gentar rasanya. Bisa enggak ya? Tapi dengar baik-baik, destiny saudara memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Pesannya sederhana buat saudara dan saya, ayo jangan hadapi semuanya dengan kekuatan saudara. Ingatkan diri kita, dia udah lahir, dia udah mati dan dia sudah bangkit. Dan tunggu waktunya dia akan datang kembali buat saudara dan saya. Ayo siapkan diri kita, amin. Berjaga-jaga terus, siapkan diri saudara. Kita tidak tahu kapan, ya, tidak ada yang pernah tahu. Tiba-tiba dia datang dan kita siapkan diri kita aja, amin. Selagi Tuhan kasih waktu di muka bumi, kerjakan terus bagian saudara, amin. Terus kerjakan, ya, pelayanan, sekolah, pekerjaan saudara, bisnis saudara, kerjakan dengan tujuan kerajaan di atas muka bumi ini. Bukan untuk diri sendiri aja saudara, tapi punya tujuan kekekalan saudara. Ayo kerjakan semuanya, karena hidup kita tentang Tuhan kita, amin. Haleluya. Saya berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan dilimpahkan makin hebat di tengah-tengah saudara. Amin, 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 amin. Terima kasih. Terima kasih. Ayo bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan Majesty. Worship His Majesty. Arahkan hatimu bagi Raja kita. Nyanyi dengan pengertian. Kita beri hormat bagi Raja kita. Bayangkan waktu dia nanti datang di atas awan-awan, kita nyanyi ini dengan suara hebat. Wow, bagi Raja kita. Haleluya. Majesty. Yes.
worship. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Sing majesty. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own. His anthem praise. So exalt, So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, God glorify, Christ Jesus the King. Majesty, worship, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. so exalt. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Sing majesty, Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified. Jesus who died, Jesus who died, now glorified. Jesus who died, Jesus who died, now glorified. King of memerintahlah Tuhan atas hidup kami. Berkuasalah penuh atas segenap hidup kami. Atur sesuai dengan kehendak-Mu atas hidup kami. Hidup kami dilimpahi dengan kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu. Dimanapun kami berada, kami membawa damai di sana. Dan kami membawa kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur kesukaan besar hari ini terus menyertai sepanjang hidup kami selama-lamanya. Bersama dengan Yesus Tuhan, kami akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama merayakan penyalaan lilin. Saudara yang sudah mendapat lilin yang Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Terangi sekelilingmu dengan kasih-Nya. Terangi sekelilingmu dengan segala kebaikan Tuhan. Biar semua orang tahu bahwa kita murid Tuhan. Terangi orang-orang yang bersamamu dengan kasih dan kuasa-Nya. Kehadirannya kuat memerintah atas hidupmu, dan itu dirasakan begitu banyak orang. Biar mereka mengalami Yesus Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Terang yang di dalam saudara tidak akan pernah redup. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Engkau akan menyalakan begitu banyak orang yang sumbunya mulai padam, rohnya mulai padam, jiwanya mulai padam. Melalui hidupmu mereka dibangkitkan kembali. Terima kasih buat terang-Mu ya Tuhan atas kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Yesus dimuliakan atas hidup saudara dan saya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bersama-sama katakan amin. Amin. Have a blessed Christmas tahun ini. Dan kami percaya karena ini tahun 5785 tahun Ibrani, berarti juga tahun depan 2025 akan ada double grace dan juga akan ada multiplikasi. Katakan multiplikasi. Kalau selama ini belum kelihatan buahnya, hari ini saya mau beritahu tahun depan the best is still yet to come. Selain daripada itu, kami percaya tahun depan namanya the year of preparation. Preparation apa? Baca Matius 25, yaitu bagaimana kita mengelola resources, keuangan, keluarga kita. Itu dituntut oleh Tuhan. Jadi pertama, 5 gadis bijaksana, itulah Anda dan saya. Yaitu punya persiapan, urapan, dan juga itu bicara soal keuangan. Kemudian perumahan talenta, dan bagaimana mempergunakan resources itu. Yaitu bedanya domba dengan kambing. Kitalah domba-domba itu yang punya hati Yesus, memperhatikan orang yang lapar, haus, dalam penjara, orang yang sakit. Dan pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Itulah to prepare yourself. Dan satu lagi, kalau orang menantikan kedatangan Tuhan. Sebab selama ini the year of the favor of the Lord. Tapi kan ada hari pembalasan Allah kita. Maka saudara siap untuk menghadapi apapun tantangan di depan. Karena Tuhan janji, I will be with you always. Selamat tahun baru. Dan kami percaya multiplikasi. God bless you. Mungkin dari Ibu. The year of preparation, saya percaya bahwa siapa yang kita katakan bahwa kita harus prepare, kita harus sedia. Karena Natal juga mengadakan bukan kedatangan Kristus yang untuk kelahirannya, tapi kedatangannya kedua kali. Di mana orang yang bersih tangannya dan yang suci hatinya, dialah yang menerima berkat daripada Tuhan. Dan saya percaya bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita mengalami double grace, yaitu kemurahan Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Merry Christmas dan Happy New Year untuk kalian semua. Amin. Amin. God bless. God bless. What the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled.
Shalom warga kerajaan Robi. Kami mengucapkan selamat hari Natal 2024. Dan menyongsong tahun baru 2025. Eben HSR, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Percayalah 2025 dan seterusnya. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna atas setiap kita. Sebab itu, mari kita tertawa memandang hari depan, karena hari depan kita kilan gemilang, cerah bersama dengan Yesus Kristus. Katakan bersama kami, 2025. Amin. Berbaur suara mencari bayi yang diberitakan balas surgawi. Domba bertanya, mana bayinya? Be, be. Ayam berkokok, kami mencari. Kukuruyuk, 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 kukuruyuk. Sapi menyusul, mu, dia juru selamat dunia. Di dalam kandang yang sederhana terlihat jelas Maria dan Yusuf. Dalam palungan ada sang bayi. Semua hewan tunduk kepala. Domba berkata, ini bayinya. Be, be. Ayam berbahagia, Yesus namanya. Kukuruyuk, 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 kukuruyuk. Hewan bernyanyi, Yesus, Yesus, dia juru selamat dunia. Hewan bernyanyi, Yesus, Yesus, dia juru selamat dunia. Ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari papa, mama, dan anak laki-laki bernama Albert. Albert berusia 15 tahun. Kedua orang tuanya sangat mengasihi Albert dan mereka selalu merayakan Natal bersama setiap tahunnya. Namun, sebuah situasi tak terduga terjadi di dalam keluarga Albert, sehingga sejak 2 tahun lalu mereka tidak pernah lagi merayakan Natal bersama-sama. Aku pusing. Kita dikejar-kejar hutang. Sudah harus bayar ini, mah. Iya, Pak. Aku tahu. Tapi mau gimana lagi? Kita nggak ada uang. Customer belum transfer. Bahkan ada yang lari dan tidak mau bayar tagihan kita. Bagaimana dengan klien kita yang di Singapura, mah? Janjinya akan segera bayar, Pak. Tapi Papa tahu kan, mereka maunya kita datang dan selesaikan langsung dengan mereka. Baru mereka mau bayar. Ya kalau begitu, kita berangkat saja, mah. Tunggu apa lagi? Nanti makin lama kita makin gak ada uang loh. Duh, tapi Pak, ini sebentar lagi Natal. Sudah 2 tahun ini kita selalu sibuk kerja. Sampai tidak bisa ke gereja lagi, Pak. Kasihan Albert. Kita udah lama loh, janji sama Albert tahun ini kita akan ke gereja dan merayakan Natal sama-sama. Aduh, mah. Natal gak penting. Kita perlu uang. Uang. Albert harus ngerti kalau kita itu sibuk juga buat dia, mah. Sudah yuk, beli tiket. Kita berangkat segera. Ya, baiklah Pak. Mama cari tiket dulu sekarang. Bert, Papa sama Mama harus pergi ke Singapura sore ini karena ada kerjaan. Kamu di rumah ya sama Mbak? Nanti ada Mbak yang akan urusin semua keperluan kamu. Kalau ada apa-apa nanti telepon Mama ya. Mama mah, sebentar lagi kan Natal mah. Kita nggak Natal lembar lagi nih. Duh, kayaknya nggak bisa deh Bert. Kerjaan Papa Mama banyak banget. Kayaknya sampai akhir tahun deh Mama baru bisa pulang. Ya, tapi mah
Gini deh, kamu mau kado apa? Kamu pesen aja apa yang kamu mau. Nanti papa mama beliin ya, oke? Atau kamu mau dibawain apa dari Singapura? Nanti kita beliin. Tahun depan deh kita rayain Natal sama-sama, oke? Aku bukan cuma mau kado, Ma, Pa. Papa Mama selalu nggak ada waktu. Mama selalu janji yang sama. 2 tahun lalu selalu aja bilang gitu. Tapi apa? Mama bohong. Albert, udah ya. Emang papa mama kerja banting tulang gini buat siapa, hah? Kamu tuh bukan anak kecil lagi, tau nggak? Susah banget kalau dibilangin. Daripada melengek begitu, mendingan kamu belajar aja sana. Ah, terserah apa Mama aja lah. Papa jangan gitu dong ngomong sama Albert. Jangan pakai emosi. Dan bener kan apa yang dia bilang? Kita udah berapa tahun ini nggak pernah merayakan Natal sama-sama. Iya ma, maaf. Papa tadi kebawa emosi. Abis dia itu loh, gak bisa dikasih tahu baik-baik. Orang tuanya lagi pusing, masih juga gak bisa ngerti kondisi kita. Ya namanya juga masih remaja. Dia belum sepenuhnya bisa ngerti apa yang sedang terjadi. Iya sorry, next time papa akan lebih kontrol emosi ya. Yuk cepetan mah, nanti kita ketinggalan pesawat nih. Iya, sebentar Pak. Bert, papa mama berangkat dulu ya. Baik-baik di rumah ya Bert, kalau ada apa-apa, telepon papa sama mama ya. Sementara itu, di gereja anak-anak teen sedang sibuk mempersiapkan acara untuk Natal. Albert yang seharusnya ikut tampil di acara Natal tersebut pun datang ke gereja dengan tidak bersemangat dan mood yang tidak baik. Bert, ada apa? Kok lu bengong aja? Gak ada apa-apa kok. Gak mungkin gak ada apa-apa nih, ceritalah sama kita. Nanti aja ya guys, gue lagi nggak mood nih. Oke deh, gak apa-apa, Bert. Tapi ingat, mending lu cerita sama kita daripada bayar psikolog. Kapanpun you mau cerita, just let us know ya. Yuk, latihan yuk. Latihan Natal pun selesai dan teman-teman Albert mulai pulang. Tinggallah kakak pembina dan Albert. Hai Bert, kamu belum pulang? Halo kak. Iya nih kak, aku mau pulang sekarang nih. Kakak perhatiin dari tadi Albert bete, nggak kayak biasanya. Kalau boleh tahu, ada apa Bert? Yuk cerita ke kakak. Iya kak, aku kesel sama papa mama kak. Papa mama selalu sibuk kerja dan kerja. Gak pernah ada waktu untuk aku. Bahkan udah berapa kali aku ngerayain Natal sendirian. Papa mama selalu gak bisa rayain sama-sama. Aku tuh pengen banget bisa ngerayain Natal sama-sama, tuker kado, jalan-jalan. Tapi waktu aku ngomong gitu, papa malah marah. Emang aku salah kak? Oke, sebelum kakak jawab, kakak mau nanya deh. Menurut Albert, Natal itu apa sih? Natal itu waktunya aku terima banyak kado, momen kebersamaan sama keluarga, happy time gitu deh kak. Iya, hari kelahiran Tuhan Yesus deh. Iya kan kak, hari Tuhan Yesus lahir buat kita semua. Betul Bert, Natal adalah hari kita merayakan kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Saking besarnya Bert, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai kado terbaik untuk menyelamatkan kita. Setuju nggak? Iya, setuju kak. Nah, seperti Tuhan yang sayang sekali sama Albert, Papa Mama Albert juga sayang sama Albert dan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Caranya gimana? Ya, salah satunya dengan bekerja untuk menyediakan yang terbaik buat masa depan kamu. Mungkin Papa Mama Albert gak sempurna, gak bisa mengerti apa yang Albert rasakan dan pikirkan. Tapi Albert jangan fokus ke sana ya. Ingat aja bahwa orang tua kamu sayang sama kamu. Mereka sebenarnya juga gak mau sibuk loh kayak gini.
Dan Albert jangan sedih ya, karena yang terutama dari Natal adalah Yesus lahir ke dunia. Itu udah jadi kado yang terindah loh buat kita. Oke kak, sekarang aku udah ngerti. Aku gak akan marah-marah lagi ke Pak Mama. Thank you ya kak. Nah gitu dong, sama-sama Bert. Yuk kita pulang. Waktu Albert pulang ke rumah, dia terkejut karena papa mamanya sudah pulang dan menunggu dia di rumah. Halo Bert, kok kamu baru pulang? Loh, kok Pak Mama udah pulang? Loh, kok kayak nggak suka gitu sih? Hehehe. Kita kan mau Natalan bareng kan? Papa dan Mama begitu sampai Singapura, langsung beresin urusan kerjaan dan minta klien ngerti kalau kita mau segera pulang ke Jakarta dan Natalan sama anak Papa Mama yang paling Papa Mama sayang. Maaf ya Bert, kalau selama ini Papa Mama sibuk terus. Maafin Papa juga ya Bert, Papa sempat marah sama kamu. Ya udah, besok kita ibadah Natal sama-sama ya. Papa, Mama, Albert minta maaf ya kalau selama ini Albert kurang pengertian. Padahal Papa Mama sibuk kerja kan juga buat Albert. Makasih banyak ya Pa, Ma. Iya, gak apa-apa. Yuk, makan. Mama udah masakin masakan kesukaan kamu. Hari Natal telah tiba. Albert dan kedua orang tuanya beribadah Natal bersama-sama. Albert sangat bersuka cita karena bisa merayakan Natal bersama orang tuanya. Mereka juga menyaksikan performance Natal yang ditampilkan oleh teman-teman Albert. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Hey,
mengucapkan selamat Hari Natal GBI Rockpik. Semakin ceria. Kami dari Konfesor Palut mengucapkan selamat Hari Natal GBI Rockpik. Yaso Cintiapo. Kami Konselai mengucapkan selamat Hari Natal kepada GBI Rockpik. Kami Konselus mengucapkan selamat Hari Natal GBI Rockpik. Terus bertumbuh, hidup benar, lurus dalam Kristus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Merry Christmas and Happy New Year. Ya, ini jagoan kita. Tinggal kudanya aja yang belum. Ya, saya berterima kasih buat panitia Natal. Tepuk tangan buat seluruh panitia yang luar biasa. Ya, thank you Kak Ripka sebagai ketuanya. Tepuk tangan buat generasi kita juga yang luar biasa. Kakak-kakak Rocky, kakak-kakak Ketin, ya, semua tim PW yang luar biasa. Kita bersuka cita ya karena kekompakan keluarga kita, ya. Dari kita untuk kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri.
Mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan buat kita semuanya. Tuhan, terima kasih. Biar sukacita surga ini berlimpah-limpah atas kami semuanya. Di hari Natal ini, kami menatap masa depan yang gilang gemilang karena kelahiran Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Pemerintahanmu kekal, kerajaanmu kekal, tidak tergoyahkan. Dan kami akan nikmati terus berlimpah-limpah kasih karunia dan damai sejahtera dalam rumah tangga kami, dalam bisnis usaha, dalam studi anak-anak kami. Dilimpahi dengan kasih karunia, favor demi favor Tuhan. Biar berkat kerajaan-Mu dilimpahkan atas umat-Mu. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu turun berlimpah-limpah atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan